Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih pada Dhammul bid'ah wal mubtadi'ah. Dan ini pada poin Dhammul mubtadi'ah, celaan terhadap pelaku bid'ah. Nah, man yakra wa an Syu'bah. Dhammul mubtadi'ah. Dhammul mubtadi'ah. Nah, yang ini, yang belakangnya, halaman berikutnya. An Syu'bah al-Khayyat Maula Jabir al-Ju'fi. Wa an Syu'bah al-Khayyat Maula Jabir al-Ju'fi qala li Abu Ja'far Muhammad bin Ali lama wadda'tuhu abligh ahlal Kufah anni bari'un mimman tabarra'a min Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. وقال أبو الجوزاء رحمه الله لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. dari Syu'bah al-Khayyat Maula Jabir al-Ju'fi berkata kepadaku Abu Ja'far Muhammad bin Ali tatkala aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, tatkala aku berpisah dengannya, sampaikanlah kepada Ahlul Kufah, sesungguhnya aku berlepas diri dari orang-orang yang berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dan berkata Abu Jauza rahimahullah, benar-benar aku bermajlis, sungguh aku bermajlis dengan babi-babi lebih aku sukai padaku daripada aku bermajlis dengan seorang dari kalangan ahlul ahwa. Nah, dari Syu'bah al-Khayyat wa an Syu'bah al-Khayyati Maula Jabir al-Ju'fi, yaitu mantan budak Jabir al-Ju'fi, beliau berkata, qala li Abu Ja'far Muhammad bin Ali lamma wadda'tuhu, telah berkata kepadaku Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali tatkala aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, yakni tatkala aku hendak berpisah dengannya. Aku katakan, yakni berkata kepadaku Abu Ja'far, abligh ahlal Kufah. Ini yang berkata adalah Abu Ja'far kepada diriku, yaitu ketika Syu'bah al-Khayyat Maula Jabir al-Ju'fi ini hendak meninggalkannya. Beliau berkata kepadaku, abligh ahlal Kufah, sampaikanlah kepada penduduk Kufah, anni bari'um mimman tabarra'a min Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, bahwa sungguhnya aku berlepas diri dari orang-orang yang mereka berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Maknanya Abu Ja'far Muhammad bin Ali, beliau menyatakan bahwa beliau tidak mengaku sebagai bagian dari orang-orang yang mereka
berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Makna berlepas diri yaitu membenci, memusuhi, dan termasuk yang menjelek-jelekannya, mencaci maki baik dengan hati maupun dengan ucapannya. Yaitu mereka adalah kaum Rafidhah terutama, dan juga mereka yang membenci Abu Bakar dan Umar adalah kaum Rafidhah, dan juga mereka kaum Khawarij yang mereka menganggap para sahabat, orang-orang yang meninggalkan yang berbeda dengan mereka itu telah kafir atau pelaku dosa dianggap kafir. Tapi di sini isyaratnya adalah kepada mereka yang berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, yaitu kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Hakikatnya Syiah itu zaman dulu dikenal dengan Rafidhah, sedangkan kata-kata Syiah yaitu maksudnya pengikut. Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah. Ada pengikut Ali, ada kelompok pengikut Muawiyah. Namun kemudian kata-kata Syiah ini menjadi lekat kepada kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah yaitu mereka yang menolak mengakui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai sahabat Nabi ataupun sebagai khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa berlepas diri, meninggalkan orang-orang yang mereka membenci sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh dijadikan teman dan tidak boleh dijadikan teman duduk ataupun apapun di dalam muamalah. Kita akan melihat banyak bagaimana sikap para salafuna as-saleh terhadap kaum Rafidhah dan juga yang sejenis mereka dari kaum ahlul ahwa. Wa qala Abu al-Jauza'i rahimahullahu ta'ala, berkata Abu al-Jauza' rahimahullahu ta'ala, la an ujalisal khanazira ahabbu ilayya min an ujalisa ahadan min ahli al-ahwa. Sungguh aku duduk dengan babi, sekumpulan babi lebih aku sukai, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku duduk dengan seseorang saja, apalagi banyak, dengan seorang saja dari ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengedepankan akal fikiran dan hawa nafsunya daripada dalil dari kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa kerasnya sikap Abul Jauza rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau mengibaratkan, sesungguhnya tidak mungkinlah beliau akan suka duduk dengan babi. Tapi ini perumpamaan bahwa duduk dengan bermajlis dengan ahlul ahwa itu sungguh lebih hina daripada duduk dengan babi-babi. Ini menunjukkan betapa hinanya mereka ahlul ahwa karena mereka menjadikan agama sebagai permainan mereka. Mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam mengambil hukum-hukum dari syariat Allah, akan tapi mereka menggampangkan dan kadang-kadang mereka mengabaikan begitu saja. Naam. Man yaqra? Takin? Idza dzakara inda azzaikun. Idza dzukira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqmalun khalafaha muhtadin mansurun ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله تعالى ما تولاه
ma tawallahu wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Naam. Dari Tariq bin Abdillah yang berkata, saya mendengar Malik bin Anas rahimahullah ketika dia disebut di sisinya, Di majelisnya az-za'ighun fid din, orang-orang yang sesat dalam agama. Az-za'ighun fid din, az-zai'. orang-orang yang sesat. Nah, Sanna itu artinya menetapkan sunnah. Rasulullah SAW telah menetapkan sunnah. Rasulullah SAW menetapkan sunnah dan pemerintahan setelah beliau gimana? Dan juga ini fa'il juga, wa wulatul amri min ba'dihi. Rasulullah SAW dan para waliul amr sesudah beliau menetapkan sunnah-sunnah atau mengikuti sunnah, menjalankan sunnah. Kalau Nabi menetapkan sunnah, kalau para pengikutnya menjalankan sunnah. Maka mengikuti sunnah, mengambil sunnah, mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Istiqmalu dan penyempurnaan juga pada keadaan Allah Taala. Wa quwwatun ala dinillah, kekuatan atas nama Allah. Laisa yang tidak boleh seorang makhluk untuk mengubahnya atau menggantinya. Dan juga pula an-nadhar fi syai'in, meneliti sesuatu yang, atau memandang kepada sesuatu yang menyelisih daripada sunnah. Barang siapa yang petunjuk padanya, dia adalah orang yang berpetunjuk. Barang siapa yang berpetunjukkan dengannya, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Barang siapa yang menolong dengannya, maka dia orang yang menolong. yang akan ditolong. Barang siapa yang menolongnya, menolong sunnah, maka dia akan ditolong. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang mungkin, Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Ittaba'a di sini jadi jawab syarti. Man tarakaha ittaba'a. Man sini man syartiyah, dan jawab syartinya ittaba'a. Barang siapa yang meninggalkan sunnah berarti dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Wa wallahu Allahu ta'ala ma tawallahu. Dan Allah akan membiarkan orang yang seperti ini kemana dia mengarah, kemana dia cenderung. Wa aslahu jahannam saat mahira, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Naam, wa an Mutarrif ibn Abdillah rahimahullahu taala, berkata Mutarrif bin Abdillah, beliau berkata, sami'tu Malik bin Anas rahimahullah. Ini artinya Mutarrif bin Abdillah ini adalah segenerasi dengan Imam Malik, dan beliau termasuk muridnya Imam Malik karena mengambil riwayat dari Imam Malik. Sami'tu Malik bin Anas rahimahullahu taala, idza dzukira indahu az-za'ighuna fid din yaqul, apabila aku mendengar Malik bin Anas rahimahullahu taala, apabila atau ketika disebutkan di sisi beliau atau di majelis beliau orang-orang yang sesat di dalam agama,
sesat dalam beragama, yaqul, maka Imam Malik akan berkata, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, telah berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para waliul amr yang datang sesudah beliau telah menetapkan sunnah-sunnah. Al-akhdhu biha, apa sunnah-sunnah itu? Al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillah. Maksudnya yaitu orang yang mengambil sunnah-sunnah tersebut yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para waliul amr sesudahnya, yaitu maksudnya para khulafaur rasyidin dan juga khulafaul mukminin ar-rasyidun juga. Maka al-akhdhu biha itu sudah ditetapkan. Mereka sudah mengambil dan menetapkan sunnah-sunnah bagi umat ini. Al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillah. Al-akhdhu di sini mubtada. Al-akhdhu biha ay bi sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'un. Nah, ini khabarnya. Ittiba'un li kitabillah. Mengambil sunnah-sunnah Nabi itu berarti mengikuti kitabullah azza wa jalla. Wastikmalun, wa ini wa ataf. Atafnya kepada kitab, sehingga wastikmalun ay walistik wattiba kepada ittiba, wattibaun li kitabillah wastikmalun li taatillah, dan menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Maka mengambil sunnah adalah mengikuti kitabullah dan menyempurnakan sunnah, menumpahkan ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Wa quwwatun ala dinillah, ini juga masih ataf kepada ittiba. Wa quwwatun ala dinillah, dan juga ini merupakan kekuatan di dalam kekuatan terhadap agama Allah. Memperkokoh, menguatkan agama Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kalau orang ingin mengikuti kitabullah harus mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memahami kitabullah itu harus dengan sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastikmalun li taatillah, orang yang memegangi sunnah Nabi maka dia akan menyempurnakan ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Ketaatannya kepada Allah akan menjadi sempurna. Wa quwwatun ala dinillah, dan ia akan menguatkan agama Allah azza wa jalla. Mengikuti sunnah Nabi itu akan menguatkan agama Allah azza wa jalla. Laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha, dan tidak ada hak bagi seorang pun dari makhluk-makhluk yang ada merubah ataupun mengganti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas untuk diganti baik dengan liberalisme ataupun dengan nusantaraisme, maka ataupun dengan PKisme, itu juga tidak boleh diganti. Semua apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka syariat ini akan berlaku sampai akhir zaman. Laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha, tidak boleh ada yang merubahnya, wala tabdiluha, maupun menggantikannya. Walan nadaru fi syai'in khalafa, dan tidak boleh pula memandang kepada sesuatu yang menyelisihi daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada sunnah Nabi, jangan memandang kepada yang lain, jangan nengok kepada yang lain, menoleh kepada yang lain. Oh, ini coba dibandingkan dengan ini sunnahnya Rasul, barangkali dengan UUD HIP, dengan HIP ini mungkin lebih bagus HIP ini. Nah, ini tidak ada. Yang berlaku, yang sah, yang kuat, yang benar, yang barokah, yang lurus adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Faman ihtada biha fahuwa muhtadin, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk sunnah-sunnah ini, yaitu mengambil sunnah-sunnah ini sebagai petunjuknya, ihtada biha, mengambil sunnah-sunnah ini sebagai petunjuknya, fahuwa muhtadin, maka dialah orang yang mengikuti petunjuk. Aslinya al-muhtadi, karena dia nakirah maka dihilangkan ya-nya, muhtadin. Aslinya dia marfu, fahuwa muhtadiyun. Nah, tapi dia ada gitu, makanya
sini fahiya muhtadin. Itu menjadi khobarnya dari mubtada huwa. Wa man fa ibtida istinaf. Wa man intasara biha fa huwa mansur, dan barang siapa yang menolong sunnah ini, membela sunnah Nabi, maka dia yang akan ditolong oleh Allah. Maka menolong sunnah Nabi dengan cara membelanya, mengamalkannya, mengajarkannya dan menyebarkannya kepada umat, fa huwa mansurun, janji agama ini, maka dia akan ditolong oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi yang sahih ini, yang mulia ini, sungguh ia berarti telah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan orang mukmin zaman ini, tapi jalannya orang-orang mukmin di zaman Nabi, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini menginspirasikan hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah mengikuti, yaitu meninggalkan sunnah Nabi, berarti telah mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa wallahu Allahu ma tawallahu, maka Allah akan membiarkan kemana dia berpaling. Allah akan membiarkan kemana dia berpaling, kemana dia mengarah. Mau dia cenderung kepada liberalisme, maka dia akan dibiarkan tenggelam di dalam liberalismenya. Dia akan tenggelam di dalam apa yang dia cenderungi ketika ia berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahu jahannam, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Adkhalahullahu jahannam wa sa'at masira, yaitu maka sungguh neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Perkataan yang mulia dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ini dijadikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk menentang dan untuk membantah orang-orang yang zaighun, orang-orang yang sesat di dalam beragama, yaitu yang dikatakan yang fayattabi'unal, orang-orang yang hanya mengikuti fayattabi'unas al-mutasyabih, orang-orang yang mengikuti hal-hal yang syubhat, tidak mengikuti kepada yang muhkam, yaitu mereka yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan. Maka mereka ini akan kembalinya akhirnya kepada neraka jahannam. Dan ini bantahan yang telak dari perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini, yang beliau jadikan sebagai hujjah di dalam setiap menghadapi orang-orang yang menyimpang di dalam beragama. Apa perintahnya? Yaitu kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Manakala itu sudah ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala kita tidak mendapati sunnah-sunnah itu pada diri Nabi dan kita mendapatinya pada para sahabat yang mulia, yaitu mereka yang hidup di masa keemasan, di masa khulafa ar-rasyidun, di masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, maka amalan para sahabat inilah yang kita ambil setelah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kita tidak mendapati sumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan mereka itulah jalan keselamatan, itulah jalan hidayah, itulah jalan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berpaling daripada jalan yang mulia ini maka akan menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Naam. Man yakra? Ajuli, Ustaz. Wa an Yahya bin Abi Katsir rahimahullah qala إذا لقيت صاحب البدعة في الطريق فخذوا في غيره. وعن أبي كلابة رحمه الله أنه كان يقول إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن البصري رحمه الله قال صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وقال أحمد بن سنان القطان رحمه الله ليس في الدنيا مبتدئ إلا وهو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدأ الرجل نزعت حلاوة الحديث في قلبه من قلبه. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بابنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ومثل إليها يعني على البدع. Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dia berkata, jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah di satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Dan dari Abi Kilabah rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya ahli ahwa pengikut hawa nafsu adalah ahli dhalalah, pengikut kesesatan atau orang-orang yang sesat. Dan tidaklah aku melihat kesudahan mereka kecuali neraka. Dan dari Hasanul Basri rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya pelaku kebid'ahan tidak akan diterima sholatnya dan tidak akan diterima puasanya dan juga hajinya, umrohnya, jihadnya. Wala sirfun, tebusan sirfun itu. Dan tebusannya. Dan idlun juga sama ini, sirfun dan idlun sejenis tebusan juga, denda atau tebusan. Dan berkata Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah, tidak ada di dunia ini seorang ahlu bid'ah. Tidaklah ada di dunia ini pelaku kebid'ahan kecuali dia membenci ahli hadis. Dan apabila seseorang melakukan kebid'ahan, maka akan dicabut dari hatinya kelezatan hadis.
Ya, kelezatan dari hadis, kelezatan hadis akan dicabut dari hatinya kelezatan daripada mempelajari hadis. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, asgha sami'a, berarti mendengar, istama'a, asgha bi udunihi, barang siapa yang memperdengarkan telinganya, dan barang siapa memperdengarkan telinganya kepada pelaku kebid'ahan, maka keluar darinya tanggungan, maka ia keluar dari jaminan perlindungan Allah, keluar dari jaminan Allah, dan diwakilkan, diserahkan urusannya kepadanya, yaitu pada kebid'ahan. Naam. Wa an Yahya ibni Abi Katsirin rahimahullahu taala qala, dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, ini perkataan beliau, lihat, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhud ghairahu fakhud fi ghairihi. Apabila kamu berjumpa dengan seorang ahlu bid'ah, pelaku bid'ah di tengah jalan, di suatu jalan mana saja, maka ambillah jalan yang lainnya. Fakhud fi ghairihi, tidak boleh berpapasan. Kalau berpapasan kenapa? Nanti ngucapin salam, nanti akan bergaul, akan tanya, dan akan dekat, sehingga akan menjatuhkan kita kepada kebid'ahan yang serupa. Sedemikian hati-hatinya para ahlu sunnah. Mereka para ulama ahlu sunnah dari kalangan salafus saleh sangat berhati-hati di dalam bergaul dengan ahlu bid'ah atau sahibu bid'ah, karena hal itu akan membuka peluang. Sebab apa? Mereka didakwai juga tidak bisa kebanyakan mereka. Karena apa? Ilmu sudah ada di hadapan mereka, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka tidak mau mengambil Quran was sunnah, maka mereka tidak akan memperoleh hidayah dan memperoleh jalan kebaikan. Maka bergaul dengan mereka hanya akan membimbing kita untuk meninggalkan Quran was sunnah. Kita lihat lagi perkataan dari An Abi Qilabah rahimahullahu taala, annahu kana yaqul, dari Abu Qilabah rahimahullah, bahwasanya beliau biasa mengatakan, suka mengatakan atau selalu mengatakan, inna ahlal ahwa'i ahlud dhalalah wala ara masirahum illa ilan nari. Lihat, perkataan yang kana yaqul mengisyaratkan selalu beliau katakan dahulu, inna ahlal ahwa, bahwa sungguhnya orang-orang yang senantiasa memegangi hawa nafsunya, orang yang senantiasa berpikir dengan logika, dengan filsafat, dengan rasional dan sebagainya, inna ahlal ahwa ahlud dhalalah, mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka ini adalah ahlud dhalalah, yaitu orang-orang yang terjatuh ke dalam kesesatan. Wala ara masirahum, dan aku tidak melihat kesudahan mereka, tempat kembali mereka, illa ilan nar, selain hanya kepada neraka. Artinya apa yang mereka ajarkan, yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan, hanya menggunakan dasar logika, tidak menggunakan dasar agama, hanya menggunakan analisa, menggunakan pengamatan, menggunakan segala hal selain Quran wa sunnah mereka gunakan. Dengan ilmiah dan segala macam akan mereka gunakan selain Quran wa sunnah. Adapun dengan Quran wa sunnah pun ketika mereka menggunakannya, mereka menafsirkannya dan mensyarahnya dengan syarah akal mereka, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh kitabullah maupun di dalam dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka hanya akan menyeret kepada jalan neraka saja, yaitu mereka ahlud dhalalah yang meninggalkan kebenaran dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abu Qilabah. Dan betapa di zaman itu yang masih banyak ulama ahlus sunnah, masih banyak ulama ahlus sunnah, tetapi bahwa ulama-ulama dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah sudah banyak juga dan memiliki pengaruh yang besar di tengah umat, sehingga bagaimana para salafun saleh mereka senantiasa memperingatkan kita dari bahaya mereka.
terlebih lagi yang hidup di zaman ini yang sudah kebalikannya, yang ahlus sunnah itu sudah yang minoritas dan yang mayoritasnya adalah mereka. Maka sungguh kalau kita tidak menjaga diri untuk membatasi pergaulan dengan mereka, bisa-bisa kita terkena pemikiran-pemikiran menyimpangnya. Maka jangan mudah terpengaruh dan mudah bergaul dengan mereka, karena itu akan membahayakan akidah kita dan pola berpikir kita. Wa 'anil Hasanil Basri rahimahullahu taala qala, diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah bahwasanya beliau berkata, sahibul bid'ati la tuqbalu lahu salatun wala siyamun wala hajjun wala umratun wala jihadun wala sirfun wala idlun. Sahibul bid'ah artinya orang yang berbuat kebid'ahan, yang suka melakukan kebid'ahan. La tuqbal lahu salatun, yaitu kebid'ahan sini kebid'ahan yang sudah keluar, sudah mengeluarkan seorang daripada Islamnya. Kebid'ahan besar, kebid'ahan bukan dalam perkara-perkara furu'. La tuqbal lahu salatun, salatnya sudah tidak diterima. Wala siyamun, puasanya juga tidak diterima. Wala hajjun, dan hajinya juga tidak diterima. Yaitu mereka yang orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang tidak bersandar kepada dalil di dalam amaliyah ibadahnya. Wala hajjun, hajinya enggak diterima. Wala umratun, umrohnya tidak diterima. Wala jihadun, jihadnya pun tidak diterima. Naudzubillah. Berjihad di jalan Allah tetapi dia tidak diterima karena amalan-amalan dasarnya, keakidahnya, keimanannya sudah batil, sudah keluar, yaitu dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka ahlul ahwa yang mereka mengingkari kebolehan berpoligami. Artinya mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak secara langsung, yaitu dengan mencela orang-orang yang melakukan pernikahan poligami. Mereka ini bahaya karena bila itu menjadi sebuah keyakinan bagi dirinya dan mengingkari dengan hatinya, maka salatnya tidak akan diterima, hajinya tidak akan diterima, puasanya tidak akan diterima, umrohnya tidak akan diterima, jihadnya tidak akan diterima, terbusannya tidak akan diterima, ia membebaskan, memerdekakan budak juga tidak akan diterima. Semua amalannya sia-sia belaka. Dan sungguh ini yang patut dikenali dan kita pelajari adalah nawaqid. Maka seorang yang tidak memahami benar tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ia bisa terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Sungguh aku mempelajari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat bukan untuk mengamalkannya, akan tetapi untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengenali suatu keburukan, mana yang buruk dari mana yang baik, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Dan banyak sekali sebenarnya kadang-kadang mereka terjatuh kepada perkara-perkara yang seperti ini, wal'iyadu billah. Wa qala Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, berkata Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadithi. Lihat perkataan beliau, tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah melainkan dia pasti benci kepada ahlul hadis, yaitu benci kepada ahlul hadis. Makna bencinya diantaranya tidak mau menerima hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun disampaikan itu hadisnya hadis sahih. Kita sampaikan sebuah hadis riwayat yang sahih dari Imam Bukhari akan diingkari. Maka bahaya, karena orang yang membenci ahlul hadis, kalau dia menolak hadisnya, maka menolak yang meriwayatkannya. Kalau menolak yang meriwayatkannya, maka hakikatnya dia juga menolak yang bersabda.
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat berbahaya sekali. Maka diperingatkan oleh Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, tidak ada di dunia ini seorang ahlu bid'ah pun, pelaku bid'ah pun, melainkan dia pasti membenci ahlul hadis. Kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, dia tidak membenci ahlu hadis, dia bukan ahlu bid'ah, hanya orang yang tidak tahu terjatuh kepada suatu bid'ah. Maka orang yang seperti ini harus dibimbing kepada sunnah, dan orang seperti ini insya Allah dia akan mau kembali kepada sunnah, karena sunnah dia tahu ia adalah kebenaran yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau peringatkan apa? Faida ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadithi min qalbihi. Ya Allah. Maka apabila seorang berbuat kebid'ahan, maka akan dicabut dari hatinya rasa manis mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang disampaikan sebuah hadis dan diabaikan begitu saja, seolah-olah itu bukan sesuatu. Padahal dulu para sahabat begitu mendengar sebuah hadis diriwayatkan, maka mereka akan berusaha menghafalnya, mendengarkan dan menghafalkannya. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika setelah wafatnya Nabi dan beliau sudah mulai di usia lanjutnya dan bertongkat, kalau mau menyampaikan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka badan beliau bergetar karena kerinduannya ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena mengingati sebuah hadis yang didengar dari Nabi yang ingin beliau sampaikan, membuat badan beliau bergetar, berkeringat, berpeluh, dan sampai tongkatnya pun ikut bergetar karena kerinduan yang besar, karena yang akan disampaikan sesuatu yang dulu pernah disampaikan sang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini hadis sudah begitu tersebar, hampir-hampir seseorang tidak merasa kesulitan untuk mempelajari ratusan bahkan ribuan hadis. Padahal tidak ada suratnya. Padahal dulu mereka para sahabat, para tabi'in, untuk mendapatkan sebuah hadis kadang harus berjalan dari Irak menuju Madinah, berhari-hari, berminggu-minggu, hanya untuk mendapatkan satu atau dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membuka riwayat hadis Nabi yang kitabnya begitu berlimpah, bahkan hanya dengan membuka gadget di sana, cari kitab Sahihul Bukhari, keluar kitab Sahihul Bukhari, dari kitabut Thaharah, dari kitabun Niyah, dari kitabul Iman sampai dengan setelahnya, bisa dengan mudahnya membaca dan sudah ada tarjamahnya. Tapi betapa seseorang kadang tidak peduli terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Karena jangan kita khawatir, jangan-jangan di hati kita ini sudah dicabut kelezatan mempelajari hadis Nabi. La ilaha illallah. Gimana kalau kita sudah baca hadis tidak merasa nikmat? Jangan-jangan seperti dikatakan oleh Ahmad bin Sinan Al-Qattan ini, kita ini gara-gara suka ngelakuin bid'ah. Karena kita melakukan satu bid'ah, kemudian meremehkan bid'ah ini, dan kita biarkan itu tetap kita amalkan, sehingga kelezatan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang dari hati kita. Na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Dan yang terakhir, wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man asgha bi'udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillahi wa wukila ilaiha, ya'ni 'alal bid'ah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man asgha bi'udhuni, barang siapa yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan, yaitu ila sahibi bid'atin, perkataan pelaku bid'ah. Ini pelaku bid'ah kalau bicara kita dengarkan, kharaja min ismatillah, maka kuatirnya ia keluar dari penjagaan Allah, perlindungan Allah. Na'udzubillah. Kalau kita dilepaskan, tidak dilindungi oleh Allah,
maka kita bisa celaka. Wa wukila ilaiha, dan kita diserahkan kepada kebid'ahan itu, sehingga kita memandang kebid'ahan itu sesuatu kebenaran. Naudzubillah, ini yang wajib kita waspadai. Maka mengenali setiap kebid'ahan, sifat-sifatnya, jenis-jenisnya itu patut sekali, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kebid'ahan serupa. Dan ini menyambung dari perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri, wa qala aidan rahimahullah, beliau juga berkata, man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'hu Allah bima sami'a wa man safahahu faqad naqadal islam urwatan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini lebih dahsyat lagi yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man sami'a min mubtadi'in, barang siapa yang ia mendengar ucapan dari seorang pelaku bid'ah, lam yanfa'hullahu bima sami'a, maka Allah tidak akan memberikan manfaat apa yang dia dengar dari ahlu bid'ah tersebut. Tidak ada manfaatnya. La ilaha illallah. Wa man safahahu, dan orang yang menyalami ahlu bid'ah atau pelaku bid'ah, faqad naqadal islam urwatan, ia telah menguraikan ikatan tali Islamnya seutas demi seutas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngeri sekali ternyata. Artinya melepaskan utas-utas tali Islam, tali ikatan Islam, sehingga menurun keimanan kita, sehingga menurun keyakinan kita kepada kebenaran Islam, sehingga menurun tingkat semangat ubudiyah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan masih banyak lagi perkataan para salafus saleh berkaitan dengan celaan mereka. Ini semua adalah merupakan celaan mereka terhadap pelaku bid'ah, karena mereka ini menyeret manusia kepada keburukan-keburukan yang banyak. Naam. Mau diteruskan? Cukup? Teruskan apa cukup? Oke. Masih lagi, coba sekali satu lagi, masih 1/4 jam lagi lah, maksimal 1/4 jam. Man yakra. Wa qala Rafi' bin Ashras, setelah Sufyan Ats-Tsauri, wa qala aidan rahimahullah. Oh ada ya? Ya coba dibaca, saya kok nggak ada. صف الناس وجاء الثوري رحمه الله وقال الناس جاء الثوري فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة ولم يسر عليه لأنه كان يرمي بالمرجاء. وقال رافع بن أشرس رحمه الله من عقوبة فاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه dari Mukmin Ismail berkata, telah wafat Abdul Aziz bin Abi Dawud dan aku di jenazahnya. Jazakallah khairan. Dan aku di samping jenazah. Wa kuntu fi janazah, dan aku mengiringi jenazahnya. Jenazahnya sampai hingga diletakkan di sisi pintu sofa. Maka manusia
membentuk shaf. Dan datang Ats-Tsauri rahimahullah, dan manusia berkata telah datang Ats-Tsauri. Kemudian beliau datang hingga Faraqas sufuf. Iya, membelah shaf itu loh. Dan manusia menembus shaf. Dan manusia melihat atau memandang kepadanya. Fajawazal janazah, kemudian lewat jenazah tersebut, melewati saja jenazah itu, maka melewati jenazah. Walam yasir alaihi, walam yusalli alaihi, dan tidak menyolatinya. Beliau tidak menyolati atas jenazah tersebut. Nah, karena kana yaqi bekerja, dikarenakan sungguhnya jenazah tersebut telah terjatuh dalam pemahaman Murji'ah. ya kana yurma bil irja, ia dituduh, artinya dia diyakini telah terjatuh kepada paham Murji'ah. Berkata Rafi' bin Ashras rahimahullah, dari hukuman mubtadi' yang fasik, termasuk hukuman bagi orang yang fasik mubtadi', termasuk hukuman dari orang fasik mubtadi', tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, an Mu'ammil bin Ismail qala, diriwayatkan dari Mu'ammil bin Ismail, beliau berkata, mata Abdul Aziz ibnu Abi Dawud, Abdul Aziz bin Abi Dawud meninggal. Wa kuntu fi janazati, kata Mu'ammil bin Ismail, dan aku saat itu ikut melayat jenazahnya. Hatta wudi'a inda babi Safa, sehingga jenazah itu diletakkan di dekat pintu Safa. Fasaffan nas, dan orang-orang pun telah membuat shaf barisan untuk sholat. Wajah Ats-Tsauri rahimahullah, Ats-Tsauri datang, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang imam besar. Faqala an-nas, maka orang-orang pun berkata, jaa Ats-Tsauri, datang Ats-Tsauri, supaya akhirnya mereka tidak memulai salat, menunggu Imam Ats-Tsauri mengimaminya. Fajaa, Imam Ats-Tsauri datang, hatta kharaqa sufuf, beliau sampai membelah shaf, menerobos shaf, menembus shaf manusia. Wan nasu yang duruna ilaih, dan orang-orang masih melihatinya. Fajawazal janazata, ternyata dia melewati jenazah itu, yaitu tidak berhenti di depan jenazah. Tapi ini jenazah, ibarat ini jenazah, ini shaf, beliau masuk dan menerobos melewati jenazah itu begitu saja. Kalau kita bilang mungkin zaman ini orang mengatakan, wah, tidak adab ini. Walam yusalli alaihi, dan beliau tidak mensalati jenazah itu, yaitu jenazahnya Abdul Aziz bin Abi Dawud tadi, tidak disolati. Kenapa? Li'annahu kana yurma bil irja, atau li'annahu kana yarmi bil irja, atau karena yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri telah menuduhnya, yaitu menuduh tuduhan yang benar, telah menilainya bahwa ia telah melakukan perbuatan irja, atau dia telah berfahamkan Murji'ah. Yaitu Murji'ah itu apa? Yang menganggap iman itu tidak perlu amalan. Orang sudah mengucapkan syahadat itu, maka mau bermaksiat apa saja tidak ada bedanya dengan yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh dengan orang yang tidak beramal soleh sama imannya, tidak ada perbedaan. Itu paham Murji'ah diantaranya yang sesat. Dan banyak lagi paham-paham Murji'ah, yaitu tidak menerima sifat bagi Allah, menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya. Maka sikap orang-orang terdahulu tegas, keras, tidak pandang bulu. Apabila memang hal ini tidak benar, maka diingkari. Dan memang bila pantas tidak disolati, maka tidak akan disolati. Kalau kita kan nggak enak sama keluarganya, dia teman kita. Aduh, kita ini serba nggak enak, memang susah hidup kita di zaman ini. Waqala Rafi' bin Ashras rahimahullah, berkata Rafi' bin Ashras rahimahullah, min uqubatil fasikil mubtadi'i alla tudhkara mahasinu. Ini termasuk hukuman bagi orang yang fasik dan berbuat bid'ah, pelaku bid'ah, yaitu apa? Jangan diceritakan, jangan disebut-sebut kebaikannya. Jadi kalau mau menyebut orang ahlu bid'ah itu, oh dia meskipun gitu, tapi dia orangnya baik, orangnya suka begini, tidak boleh.
Kenapa? Karena nanti orang cenderung kepada kebaikannya, lupa dengan kebidahannya, akhirnya mengikuti kebidahannya. Karena orang kalau sudah hatinya terikat, maka dia akan mudah mengikutinya. Maka Imam At-Tawus pernah di dalam doanya beliau ucapkan apa? Ya Allah, janganlah engkau jadikan, yakni jangan engkau beri kesempatan ahlu bid'ah berbuat baik kepada diriku, yaitu melakukan kebaikan kepada diriku. Karena kalau dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita merasa berhutang budi kepadanya, dan akibatnya tidak bisa mengingkari. Itu minimal, yang paling kecil nggak bisa mengingkari. Terlebih lagi berbahayanya lagi kalau sampai kita mengikuti kebidahan-kebidahan mereka. Dan fitnah ini, ujian ini terus berlaku pada kita di zaman ini. Karena kita masih terus akan bersinggungan, berhadapan dengan mereka. Maka kita harus waspada, Kita mau berbuat seperti para pendahulu kita mungkin tidak bisa, menjauh secara mutlak mungkin tidak bisa, tapi tetap harus waspada. Kewaspadaan kita memang seyogyanya seharusnya bersikap seperti mereka. Yang demikian itu insya Allah mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita daripada keburukan-keburukan beragama atau berpemahaman. Hada wa naktafi. Cukup ya. Wa naktafi hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.